Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam video kita kali ini saya akan membagikan strategi baku berbasis rules untuk day trading secara lengkap, dan yang bekerja dengan baik di market forex, kripto, atau saham. Strategi yang akan kita bahas hari ini, adalah strategi yang akan saya pelajari jika saya seorang pemula, atau trader yang masih mencari strategi di market, agar mendapatkan hasil yang konsisten. Strategi trading price action ini menggabungkan konsep market structure, pullback, dan momentum candlestick pattern. Jadi, strategi ini akan memenuhi syarat konsep utama yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tren, pullback harga murah harga mahal, dan konfirmasi momentum untuk entry. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video ini. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, trading plan price action ini adalah strategi trading pullback yang menggabungkan beberapa faktor, seperti market structure, dan pola candlestick advance sebagai momentum entry kita. Setup trading ini dapat berlaku pada semua time frame, namun pada video ini kita akan mendemonstrasikannya pada time frame H1, serta dapat kalian gunakan pada semua jenis market. Jadi, kalian bisa menggunakannya saat trading saham, kripto, gold, atau pair forex. Setup trading pullback ini adalah strategi trend continuation yang terdiri dari dua model trading. Kita juga akan menggunakan dua pola candlestick advance sebagai signal entry kita yang sangat familiar, namun psikologi market di baliknya akan sedikit berbeda. Umumnya strategi trading ini dirancang untuk menangkap pergerakan impulsif selama trending market yang sangat fluktuatif. Sekarang mari kita bahas step dan rules-nya. Strategi ini terdiri dari 3 step utama. Mengidentifikasi arah tren utama, menunggu terjadi pullback, dan momentum untuk entry. Jadi mari ke step yang pertama, yaitu mengidentifikasi arah trend market. Pada step ini, kita menerapkan konsep sederhana, untuk menentukan arah market, karena kita sebaiknya trading searah dengan pihak yang dominan di market. Kita melakukan ini dengan bantuan indikator eksponensial moving average periode 50. Jadi kita masukkan EMA 50 pada chart, dan tunggu harga menembus ke satu sisi dan menciptakan titik high atau low yang baru, lalu kita dapat mengidentifikasi, apakah kita berada di market bullish atau bearish. Seperti contoh, di sini harga telah menembus EMA 50 dan juga break structure market ke atas, dan menciptakan high terbaru. Jadi kita telah mengidentifikasi market berada dalam tren bullish, dan dapat melanjutkan dengan langkah berikutnya untuk mencari peluang entry buy. Begitu pula dengan skenario bearish. Di sini harga tembus di bawah EMA 50, dan break structure market sebelumnya, menciptakan structure yang baru, sehingga arah kita adalah bearish, dan kita dapat mencari peluang sell. Trading dengan dominan trend akan dapat meningkatkan win rate dan rasio risk-reward. Sekarang, setelah kita tahu cara mengidentifikasi arah market, mari kita lanjut ke step kedua, yaitu menunggu terjadi pullback. Sekarang, ada banyak cara bagi trader untuk mengidentifikasi pullback yang valid. Namun rule yang kita gunakan khusus untuk setup trading ini sangat sederhana. Kita tunggu harga membuat setidaknya 2 candle berwarna berlawanan setelah pergerakan impulsif, yang menunjukkan tanda fase koreksi. Konsep yang sama juga diterapkan pada skenario bearish. Kita perlu melihat setidaknya 2 candle hijau untuk mengonfirmasi pullback. Menunggu pullback akan mengoptimalkan entry kita, sehingga memungkinkan kita masuk di harga murah untuk buy dan mahal untuk sell. Langkah ketiga adalah momentum entry. Nah, yang telah kita bahas di video ini adalah kondisi market. Kita menganalisa tren market agar searah dengan arah pemain besar. Setelahnya menganalisa pullback, agar kita entry pada harga dan struktur market yang lebih baik, serta untuk mengkonfirmasi analisa kita. Sekarang, yang kita perlukan untuk melengkapi strategi ini, selain kondisi tersebut, adalah alasan untuk entry, kapan waktu yang tepat, dan exit jika kita benar, atau salah. Untuk itu, kita menggunakan dua pola candlestick sebagai entry kita, yang menandakan prediksi akhir dari pullback dan awal dari pergerakan impulsif setelahnya. Formasi candlestick pembalikan ini adalah pola advance candlestick engulfing. Formasi pattern engulfing adalah salah satu pola price action pembalikan terbaik, yang sudah sering kita bahas pada channel ini. Pola ini terdiri dari 2 candlestick, yang mana body candle kedua memiliki warna berlawanan dan menutupi body candle pertama. Namun, untuk menggunakan candle engulfing sebagai momentum entry untuk strategi pullback, candle tersebut harus memenuhi beberapa rules ini. Pada pola nomor 1, body candle hijau harus lebih besar dibandingkan candle merah.
Kita harus melihat perubahan warna, dan kandel hijau menciptakan lower low yang lebih rendah dari kandel sebelumnya. Artinya kandel hijau juga merupakan swing low. Jika kondisinya seperti ini, maka ini adalah momentum entry untuk strategi trading pullback. Kita akan open posisi pada close kandel hijau, dan menempatkan stop loss di bawahnya, yang merupakan swing low terbaru kita. Ini adalah entry nomor 1. Sekarang, mari saya jelaskan entry nomor 2. Pola engulfing kedua sangat mirip dengan yang pertama. Kita memiliki body dengan warna berlawanan yang close di atas kandel pertama, tetapi kandel hijau ini tidak membentuk swing low kita. Namun, kita juga tetap menggunakan ini sebagai momentum entry, hanya jika kandel merah telah menciptakan titik lower low dari kandel sebelumnya. Artinya, pada dasarnya pola entry engulfing kedua juga menciptakan swing low. Konsep yang sama juga akan berlaku untuk skenario bearish. Jadi perhatikan, pada entry nomor 1, kita berada pada market bearish. Kita bisa melihat pergerakan impulsif yang setelahnya terjadi pullback. Jadi dalam setup ini kita ingin melihat kandel engulfing dengan perubahan warna dan body lebih besar yang menciptakan swing high terbaru. Kemudian kita bisa entry posisi setelah close kandel ini, dan meletakkan stop loss kita di atas swing high. Sama halnya pada pattern kedua, kita melihat pergerakan impulsif dan korektif yang sama. Market menciptakan kandel engulfing merah dan kandel hijau menciptakan higher high yang baru. Jadi, hanya ini momentum entry yang akan kita gunakan, dan apapun selain ini maka tidak valid. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya, serta kita perlihatkan contohnya. Seperti pada chart ini, kita berada pada market bullish di GBP JP time frame H1. Harga bergerak di atas EMA 50, dan kita melihat dua candlestick pullback. Jadi yang kita lakukan adalah menunggu market menunjukkan pola candlestick untuk entry posisi buy. Di sini, kita melihat momentum entry yang valid. Jadi kita akan entry posisi buy, stop loss akan berada di bawah pola engulfing, dan kita targetkan 2 kali dari resiko. Kandel bullish engulfing menandakan momentum reversal bullish, ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan buyer pada saat pullback. Jadi, ini adalah cara yang sangat akurat untuk entry ke market, bila kalian menggabungkannya dengan kondisi market yang tepat. Sama halnya dengan skenario bearish. Kita ingin melihat harga bergerak di bawah EMA 50, kemudian kita tunggu harga menciptakan 2 kandel bullish, dan ini kita anggap sebagai pergerakan pullback. Terakhir, kita tunggu harga menunjukkan pola engulfing untuk entry posisi sell. Stop loss akan berada di atas swing high, dan target kita adalah 2 kali dari resiko. Sekarang, ini adalah trading model yang pertama. Mari kita lanjutkan ke yang kedua. Namun sebelum itu, jika kalian suka dengan video seperti ini, maka klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, sebagai bukti dukungan kalian, dan agar saya semangat untuk terus membagikan materi seperti ini. Mari kita lanjutkan. Setup trading ini cukup mirip dengan yang pertama, dengan 2 persyaratan utama. Seperti sebelumnya, pada langkah pertama, pada market bullish, kita ingin melihat market bergerak di atas EMA 50, dan menciptakan high yang baru. Kemudian, kita tunggu 2 candlestick pullback. Namun perbedaannya di sini, saat pullback, harga harus menyentuh EMA 50. Jadi itu salah satu perubahan pada rules-nya. Kita perlu melihat pullback untuk retrace kembali hingga EMA 50, dan setidaknya terdiri dari 2 kandel. Sekarang, ini adalah rules tambahan lainnya. Begitu harga sampai di sini, kita ingin melihat harga terjadi reject dari EMA. Rejection ini bisa hanya ekor, atau kita hanya boleh melihat 1 kandel yang close di bawah EMA 50, kemudian harga setelahnya harus langsung kembali ke atas. Jika itu tidak terjadi, maka trade ini akan menjadi setup yang tidak valid. Setelah kita mendapatkan pullback seperti ini, kita bisa entry posisi berdasarkan pola engulfing pattern yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, dengan membuat rules khusus tentang bagaimana kita entry ke market, berdasarkan kondisi dan alasan masuk yang baru saja kita bahas, menjadikan trading kalian sangat baku dan tidak subjektif. Menuliskan semua rules dan hanya follow trading plan, akan membantu untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kalian melakukan transaksi ketika ada peluang. Ini membuat trading kalian jadi sangat sederhana, dan itu adalah salah satu kunci dari konsistensi. Sekarang, ada satu konsep penting yang tersisa sebelum melakukan transaksi berdasarkan strategi ini, yaitu menganalisis struktur market. Setup trading ini merupakan strategi trend continuation, jadi kita harus mewaspadai sinyal pembalikan yang terjadi pada chart. Ada 2 jenis faktor market yang harus kita ingat. Key level pada high time frame, dan pola pattern pembalikan.
Sebelum melakukan transaksi apapun, kita harus memeriksa berapa banyak ruang yang kita miliki sebelum harga mencapai key level pada high time frame, karena reaksi kecil terhadap level ini dapat menjadi perubahan tren yang besar dalam time frame yang lebih rendah. Jadi, kita hanya entry ke market jika kita memiliki cukup ruang sebelum harga mencapai level berikutnya, yang akan disentuh oleh harga. Konsep ini akan membantu kita menghindari transaksi yang tidak bekerja, serta menangkap pergerakan rasio risk-reward yang cukup. Jadi, pada dasarnya menggabungkan beberapa time frame akan membantu kalian mendapatkan analisis chart yang jelas dan terinformasikan dengan baik. Faktor market kedua adalah pola reversal. Pola reversal adalah formasi chart yang menandakan bahwa tren yang sedang berlangsung akan berubah arah. Jika pola reversal terbentuk saat tren naik, hal ini menunjukkan bahwa buyer kehilangan momentum dan penjual mengambil kendali, dan begitu pula sebaliknya. Pola reversal paling umum yang perlu kita perhatikan pada chart adalah double top, double bottom, dan fake out atau change of character. Ketika pola-pola ini terbentuk pada chart, kita mengambil stop continuation dengan lebih hati-hati. Jadi teman-teman, pada titik ini kalian memiliki semua yang dibutuhkan untuk mulai backtesting strategi pullback yang baru kita bahas. Backtesting ini sangat penting, dan kalian harus menganggapnya sangat serius. Alasannya, backtesting adalah cara mengetahui kinerja strategi kalian, tanpa harus menyita modal dan waktu yang lama. Serta ini akan membantu kalian mendapatkan kepercayaan diri yang dibutuhkan ketika peluang trading itu muncul. Sekarang, inilah beberapa poin penting, ketika menguji kembali setup trading kalian. Pertama, lakukan backtest dari kiri ke kanan dengan cara memajukan candle demi candle. Kedua, lakukan trading seperti yang kalian lakukan saat trading dengan uang sungguhan. 3. Patuhi semua aturan kalian dan jangan mengubah apapun. 4. Tes dengan market reply jika tersedia, sehingga kalian sama sekali tidak mengetahui pergerakan pasar selanjutnya. Kelima, catat hasil trading backtest kalian sebagai acuan, jika suatu strategi dilakukan dalam jangka panjang. Keenam, patuhi rencana manajemen risiko dan rules saat backtest agar mendapatkan hasil yang realistis. Sekarang, mari kita aplikasikan pada chart, dan langkah demi langkah yang kita lakukan saat peluang trading muncul. Di sini adalah market US 30 time frame H1. Harga baru saja break di bawah EMA 50, dan menciptakan low yang baru. Jadi, bias kita adalah bearish. Sekarang sebelum kita memulai reply chart dan mencari peluang sell, mari kita periksa time frame yang lebih tinggi, untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ini adalah chart H4, dan di sini kita bisa melihat bahwa harga telah menyentuh key level ini, yang mana bisa menjadi titik balik harga. Pada masa lalu, market telah terjadi reject beberapa kali dan menciptakan pattern double top, yang mana ini menunjukkan adanya signal reversal. Jadi sekali lagi, kita memiliki bias bearish pada time frame H4. Sekarang, kita bisa mengambil peluang sell pada chart H1, dan target kita akan berada pada key level structure ini, karena di sini terjadi harga reject beberapa kali. Jadi, mari kembali ke chart H1 untuk melanjutkan analisa kita. Step pertama, arah market adalah bearish. Kemudian, mari lanjut dan menunggu formasi pullback. Di sini, kita melihat dua candle bullish, jadi pullback telah terkonfirmasi. Sekarang, yang ingin kita lihat adalah kita ingin harga berlanjut bergerak di bawah EMA 50 dan menciptakan pola engulfing, untuk mengeksekusi setup ini. Kemudian, harga menunjukkan pola engulfing pattern pertama, jadi ini adalah momentum untuk entry sell kita. Mari kita open posisi sell, dan meletakkan stop loss di atas swing high, dan mentargetkan 2 kali dari jarak stop loss. Di sini, kita kembali melihat pola engulfing yang valid, jadi mari kita entry posisi. Di sini, harga terjadi retrace dan terjadi reject dari EMA 50, seperti trading model kita yang kedua. Namun sayangnya karena tidak ada momentum engulfing, kita melewatkan peluang ini. Di bawahnya, kita memiliki setup entry, namun masalahnya adalah, kita telah menyentuh key level pada high time frame. Sekarang kita tunggu yang terjadi pada market setelahnya. Jadi, mari kita periksa chart H4 sekali lagi. Sekarang, kita bisa melihat harga berada pada zona demand yang kuat. Jadi ini adalah skenario yang sangat mungkin terjadi.
Jika harga berhasil break di bawah dari level ini, kita bisa berekspektasi bahwa harga akan terus turun ke area support di bawahnya. Namun jika harga kembali naik dari range ini, kita bisa berekspektasi bahwa harga akan terus naik, dan target jangka panjang kita akan berada pada area key level ini. Sekarang mari kita zoom ke H1. Kita melihat harga kembali dan break di atas EMA 50, jadi mari kita tunggu harga agar mengkonfirmasi tren bullish, dengan menciptakan high yang baru, dan tunggu hingga pullback. Kemudian kita melihat pullback yang valid, dan pola entry momentum engulfing pertama kita. Jadi sekali lagi, mari kita entry posisi buy. Ini adalah cara untuk melakukan backtest pada suatu strategi. Namun ini hanyalah contoh, dan tidak ada strategi yang selalu berhasil, bahkan saat backtesting, kalian akan menemukan banyak sekali transaksi yang loss. Perbandingan win dan loss serta risk reward adalah kuncinya. Jadi, sangat penting agar kalian memiliki perencanaan manajemen risiko yang ideal agar dapat bertahan dan menghasilkan di bisnis ini. Saya harap video ini dapat membantu dan menambah wawasan kalian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, saya harap kalian menyisihkan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar saya bahagia. Dan sebagai gantinya akan selalu ada update materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.